Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Baik anak-anak ustaz sekalian, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semuanya dalam lindungan Allah Azza wa Jal dan senantiasa diberikan semangat dalam menuntut ilmu. Salam dan salam kita persembahkan buat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik anak ustaz, pada kesempatan kali ini kita melanjutkan materi yang sudah kita pelajari tentang komoditas tanaman obat. Ya. Sekarang kita lihat menentukan komoditas tanaman obat. Hampir semua jenis biofarmaka, jenis atau tanaman obat yang punya khasiat obat dibutuhkan sebagai bahan baku pembuatan obat tradisional atau jamu oleh berbagai industri obat tradisional Indonesia. Jadi, hampir semua jenis tanaman obat itu sangat dibutuhkan dalam sebagai bahan dasar pembuatan obat, baik itu secara tradisional atau jamu maupun secara modern di berbagai industri obat tradisional Indonesia. Ada beberapa jenis biofarmaka budidaya yang dibutuhkan industri obat tradisional dalam jumlah besar, antara lain jahe sebesar 5.000 ton usianya, ada kapulaga atau kapulaga dalam bahasa Indonesianya sebanyak 3.000 ton per tahun, temulawak 3.000 ton per tahun, adas 2.000 ton per tahun, kencur 2.000 ton kering per tahun, kunyit 3.000 ton kering per tahun, dan 1.500 ton basah per tahun untuk jenis kunyit. Jadi dari data tersebut kita dapat memilih jenis tanaman obat yang potensial yang untuk dibudidayakan. Jadi anak-anak ustaz sekalian, dari jenis obat-obatan atau tanaman obat yang sudah Anda catat pada pertemuan sebelumnya, barangkali Anda mungkin ingin mengetahui bagaimanakah cara membudidayakan tanaman obat tersebut, terlebih lagi yang ada di lingkungan kita. Kita harus tahu dulu ke kondisi lingkungan kita, cuacanya bagaimana, terus penanganannya seperti apa, itu juga harus kita ketahui berdasarkan kondisi yang ada di lingkungan kita. Ya, di sini ada beberapa contoh. Ada jahe, lalu ada kunyit, dan ada temulawak. Ketiga-tiga item ini memiliki khasiat dan mewakili daripada jenis tanaman obat yang sangat terkenal di Indonesia. Jadi kita sangat berbangga hati, bersyukur sekali dengan adanya tanaman obat yang menjadi ciri khas negara kita. Selanjutnya, tahapan budidaya tanaman obat. Setiap jenis tanaman membutuhkan tahapan budidaya yang khas. Dengan demikian terdapat bermacam-macam tahapan budidaya tanaman obat sesuai dengan jenisnya. Pada umumnya, tahapan budidaya tanaman obat meliputi pembibitan, pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan penanganan pasca panen. Jadi anak-anak ustaz sekalian, kita harus tahu dulu step-stepnya atau langkah-langkahnya bagaimana kita punya rencana ingin membudidayakan tanaman obat. Kita harus tahu dulu secara keseluruhan bagaimana cara pembibitan tanaman obat, lalu lahan yang kita butuhkan dan cara pengolahannya, lalu bagaimana teknik-teknik penanaman tanaman obat tersebut, dan setelah penanaman itu dilakukan bagaimana cara perawatannya atau pemeliharaannya. Setelah itu pemanenan, begitu hasilnya sudah kita bisa jangkakan dengan secara waktu, itu bagaimana dan kapannya kita akan memanen tanaman obat ini, dan setelah panen apa yang akan kita lakukan melalui penanganan pasca panen. Jadi anak-anak ustaz sekalian, ini ada semacam tugas kelompok, ini hanya dipelajari saja, tidak dilakukan tugas yang ada, dan kita ingin tahu bagaimana mempraktikkan tahapan budidaya tanaman obat.
Jadi hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mempraktikkan budidaya tanaman obat antara lain yang A, penggunaan benih bermutu atau unggul. Jadi ketika ingin menanam budidaya tanaman obat ini, kita harus bisa memilih dan memilah jenis tanaman obat yang benihnya itu bernilai unggul. Jadi kita harus tahu bagaimanakah tanaman atau budidaya tanaman ini yang dikategorikan sebagai unggul. Yang B, penggunaan pupuk yang tepat, baik pupuk organik maupun anorganik, baik itu secara alami maupun dengan bahan kimiawi, kita harus pandai-pandai memilih secara tepat. Kenapa? Karena dia akan berisiko barangkali ada yang cocok, ada yang tidak cocok dengan tanamannya, itu juga harus kita ketahui. Jadi sekali lagi Ustaz katakan bahwasanya jenis pupuk kategorinya ada dua, ada pupuk organik secara alami maupun pupuk anorganik ataupun secara buatan melalui zat kimia. Yang C, pengairan yang baik. Pengairan di sini adalah bagaimana tanaman yang kita tanaman itu, tanaman obat itu bisa kita aliri air dengan baik dan benar sehingga tidak mengalami kematian daripada tanaman obat yang kita inginkan. Yang D, pengendalian hama dan penyakit tanaman yang tepat. Kita harus tahu bagaimana apa yang akan kita lakukan kalau sekiranya ada hama dan penyakit tanaman bila ada pada tanaman kita, dan kita harus mempelajari lebih banyak bagaimana penanganan secara tepat apabila tanaman obat kita dihinggapi hama atau penyakit tanaman. Yang E, panen dan pasca panen yang baik. Kita harus tahu dan menghitung waktu siklus yang sesuai sehingga kapan jangka masa tanaman obat ini kita akan panenkan dan apa yang akan kita lakukan setelah pemanenan itu terjadi. Baik anak-anak Ustaz sekalian, ini dia langkah-langkah atau bagan budidaya tanaman. Contohnya adalah bagan budidaya tanaman lidah buaya. Ya, di sini kita lihat bahwasanya ini ada penyediaan bibit. Ya, penyediaan bibit itu kita lihat langkah-langkahnya. Setelah bibit kita sediakan, lalu hal yang kita melakukan pertama adalah pembukaan lahan. Lahan yang kita sediakan itu cukup memadai untuk tanaman lidah buaya. Setelah itu, lahan yang kita rasa cukup untuk melakukan penanaman, lalu kita lakukan pembersihan lahan. Pembersihan lahan ini untuk menghindari adanya hama atau hewan-hewan yang bisa merusak tanaman daripada si lidah buaya tersebut. Lalu kita membuatkan parit keliling supaya aliran air itu bisa diatasi dengan baik, apalagi ketika musim hujan. Aliran air pembuatan parit ini sangat berfungsi baik sekali untuk menghindari kebanjiran. Lalu pencangkulan untuk penyiapan bidang tanam. Jadi kita harus membuat sebidang lokasi untuk kita tanami lidah buaya. Lalu setelah itu, kalau rasanya sudah cukup yakin dan bersih, sudah cukup baik lahan yang kita sediakan, maka kita sudah bisa memulai namanya penanaman bibit. Ya, penanaman bibit ini sudah bisa kita laksanakan. Ya, penanaman bibit ini sudah bisa kita laksanakan kalau semua step yang sebelumnya sudah kita laksanakan dengan baik. Lalu setelah penanaman bibit, kita melakukan pemeliharaan tanaman. Ya, pemeliharaan tanaman, dan kita perhatikan bagaimana usia daripada tanaman lidah buaya ini, dan kita bisa jangkakan dan apa yang harus kita lakukan supaya tanaman kita ini terawat dengan baik. Setelah masa tanaman itu sudah cukup, tibalah saatnya kita memanen. Ya, memanen daripada si lidah buaya ini, kita ambil secukupnya, dan setelah itu kita harus bisa merencanakan apa yang seharusnya kita lakukan untuk masa pasca panen. Ya, pasca panen ini bisa saja kita melakukan peremajaan tanaman atau bisa saja pembersihan lahan untuk menanami tanaman yang baru. Ya, pasca panen ini bisa saja kita buat peremajaan tanaman atau bisa saja penggantian jenis tanaman yang akan kita tanam, bergantung daripada perencanaan yang akan kita lakukan
sesuai dengan keadaan di lingkungan kita. Ya. Jadi anak-anak Ustaz sekalian, inilah contoh daripada bagaimana budidaya tanaman lidah buaya. Baik anak-anak Ustaz sekalian, barangkali itu saja materi kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dan juga dipelajari dengan baik. Kalau ada sekiranya pertanyaan atau komentar, silahkan berikan ke WhatsApp prakarya yang sudah Ustaz sediakan. Ustaz sudahi dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilahi. Semangat dalam belajar dalam kondisi Covid sekarang ini. Ustaz sudahi dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.